Sebelumnya kenalkan, saya Muhammad Faisal dari perwakilan kelompok 1 sebagai moderator. Silakan, saya silakan dari perwakilan kelompok 4. Kenalkan saya dari satu perwakilan dari kelompok 2. Kenalkan nama saya Eva, bisa perwakilan dari kelompok 3. Kenalkan nama saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 5. Oke, langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap masing-masing perwakilan kelompok. Pertanyaan pertama, bagaimana Orde Lama dilihat dari perspektif masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Pertama, mengagumi semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan, namun kritis terhadap kekuasaan dan penyimpangan dari Pancasila. Komunis melihat Orde Lama sebagai pegawai perjuangan kelas revolusi, namun kecewa dengan kebebasan PKI yang mengarah ideologi. Orde Lama merupakan masa pemerintahan Insinyur Soekarno, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1966, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Persepsi kelompok saya terhadap Orde Lama adalah yaitu nasionalis atau mengagumi semangat nasionalisme tinggi, namun mengkritik sentralisasi kekuasaan dan pembatasan demokrasi. Agamis atau menilai positif upaya memperkuat nilai-nilai agama, namun kecewa dengan intervensi negara dalam urusan agama. Komunis atau mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja, namun mengkritik penumpasan gerakan komunis. Liberalis atau mengkritik otoritarianisme dan pembatasan kebebasan berekspresi. Adalah perjuangan kedaulatan meskipun otoritarian. Komunis mendukung karena Naskom tetapi hancur pasca. Agamis merasa termarginalkan akibat dominasi PKI. Oke, dari kesimpulan jawaban-jawaban dari kelompok-kelompok perwakilan kelompok, kita punya titik yaitu semangat nasionalisme. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, apa yang menurut kalian menjadi kelebihan dan kekurangan pemerintahan Orde Lama? Pertama dari kelompok Ando. Kelebihan memperkuat identitas nasional, perlawanan terhadap kolonialisme, integrasi wilayah dan semangat revolusi. Kekurangan ketiga, stabilitas politik, konflik, ideologi, sentralisasi kekuasaan, pelanggaran HAM, dan kondisi ekonomi yang merata. Salah satu kekurangan Orde Lama adalah kondisi ekonominya yang saat itu sedang mengalami inflasi yang tinggi. Salah satu kelebihannya adalah pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan Orde Lama. Kelebihannya yaitu memupuk semangat nasionalisme, membangun fondasi negara, dan memberikan perhatian pada kesejahteraan sosial. Kekurangannya yaitu sentralisasi kekuasaan, otoritarianisme, korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi. Kelebihan mempertahankan kedaulatan, menguatkan Pancasila, aktif di KAA. Kekurangan instabilitas politik, ekonomi sipil, Oke, dari kesimpulan jawaban-jawaban perwakilan kelompok, kelebihan dari Orde Lama yaitu masih nyangkut ya, dari pertama yaitu sikap nasional, dan kekurangannya yaitu adalah sistem pemerintahannya yang masih ada korupsi dan paus jabatan. Lanjut ke soal ketiga, bagaimana Orde Lama mempengaruhi aspek politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia? Politik dominasi sampai pembatasan kebebasan berpendapat dan naturalisasi. Ekonomi nasionalisasi, aset pembangunan infrastruktur, namun juga
kelompok dan mengenai tentang Orde Lama yang menyangkut persepsi berbagai menyangkut agama dari Orde Lama, komunis, militer, masyarakat umum, kelebihan kekurangan Orde Lama, dan perbandingan persepsi dari kelompok. Jadi itu saja video perdebatan kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.